Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang selalu always selalu tidak pernah nepe, bertumpulah menjadi yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan ya. Bila ada perlu untuk keperluan tertentu dari video-video kajian di channel ini, silahkan kontak via WA, nanti aku pertimbangkan. Kalau memang oke silahkan, kalau enggak ya jangan di download ya. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu seluruh dari kalian semuanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Aku juga mendoakan kalian semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sesama saudara, sesama muslim saling mendoakan kebaikan kepada sesembahan kita Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga Allah selalu merahmati kita dalam barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya terima dulu salam dari aku, salam Isra ya, Islam rasional. Ini supaya aku nanti tidak kerepotan, karena setelah ini Gra itu siap-siap ya. Maka aku kasih tahu dulu. Ini The Pipe Gospel ya. Ini teman-teman Kristen mau menolak ya nggak apa-apa, ditolak saja. Tapi setidaknya aku menunjukkan aku punya literasi gitu ya. Ini ya, nah, kita lihat Yohanes 20 yang nomor 29. Do you believe because you have seen atau sin bacanya tuh? Melihat sin. Sin me. Kalau send kan mengirim ya. Nah, jadi gini, do you believe because you have seen me? Asked Jesus. Those who can believe without having to see the ones to be congratulates. Sorry kalau bahasa Inggrisnya kacau ya. Kalau kita lihat ini di Injil Indonesianya itu begini. Ini tentang apa namanya? Tentang Thomas ya. Begini, Injil 20 ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu ya. Tajuk kita di Mampir Ngombe ini justru sebaliknya ya. Menderitalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kita rasional, anti dogma ya, jadi tajuk kajian kita di Mampir Ngombe kali ini, menderitalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu melanggar batas-batas rasionalitas manusia ya, yang tidak masuk akal itu ya. Nah di sini dia tercetak hitam. Artinya kalau hitam, Yesus tidak mengatakan itu. Itu yang 20. Ya, ini bold, hitam, bold. Yesus don't say it. Yesus tidak mengatakan itu. Ya. Panduannya di mana? Panduannya di sini. Black, Yesus did not say this. Karena kalau dia black, nih, itu tadi kan black, hitam. Nih. Nih ya. Oke. Ini disusun oleh Robert Wefang, Roy Wehofer, and Jesus Minat ya. Inilah yang aku bilang, sebetulnya ini seperti hadis itu
Iya, ya itu justru lebih baik ini dikatakan hadis bukan wahyu. Maka kalau dalam perspektif Islam kan ada yang namanya mustolah hadis. Itu pelajarannya paling sulit tuh mustolah hadis. Terlepas nanti ini hadisnya levelnya doib, sohi, itu terserah. Tapi ini levelnya hadis. Maka dikoreksi dengan ini, disohikan gitu loh. Ya, ternyata cuma 18% gitu. Dan sampai sekarang aku belum pernah menemukan ini dijawab secara akademis. Karena ini bukan asal ngomong, ini riset ini. Ya, ini. Tahu ya? Dan kalian sudah lihat bahwa dalam The Five Gospel ayat Yohanes dalam Injilnya yang ke-20 ya, ayatnya yang ke-29 tadi itu tercetak tebal, artinya Yesus tidak pernah berkata itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu, ya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan, lalu siapa yang mengatakan? Ya. Di Yohanes 20:29, aku ulangi lagi, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku maka engkau percaya, bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini ceritanya kan tentang si Thomas yang nggak percaya, setelah melihat dia baru percaya. Thomas diam-diam ya rasional juga ya. Oke, udah bisa ditinggalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, aku sekali lagi salam Isra ya untuk semuanya. Ini dingin dan masih gelap, tapi ada lampu. Kalau soal gelap itu masih kita bisa atasi, ada lampu. Tapi kalau sudah suara noise itu, misalkan hujan tuh, rintik hujan masuk, atau aku sudah sudah duduk gini mau syuting, tiba-tiba tetangga ada tamu ngomong keras-keras atau setel musik, sulit. Kalau suara itu sulit diantisipasi. Ya semoga nanti kalau rezeki dari langitnya sudah turun bisa bikin rumah, bikin yang memang studio dan itu kedap suara. Nah itu mau kapan saja kita syuting nggak lagi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ya. Tapi walaupun demikian apa adanya seperti ini harus kita syukuri karena toh nyatanya kita 2 tahun lebih berjalan dakwah tetap lancar. Ya dengan segala kekurangan ya dimaklumi lah. Memang kondisinya seperti ini. Artinya kondisi apapun itu jangan mengkerdilkan semangatmu untuk berdakwah. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang bisa kita lakukan ini ya sudah kita lakukan ini. Allah tidak akan pernah menuntut lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Oke. Komen pertama dari yang mampir ngombe yang kemarin ya. Kemarin itu tajuknya tentang iman dibangun atas kitab suci bukan atas sejarah. Hanya orang bodoh yang membangun imannya atas sejarah. Dan itu tidak bisa diterima. Karena sejarah itu relatif. Ya. Oke. Kitab suci saja itu nanti perlu diuji lagi. Apakah itu benar-benar suci atau yang dianggap suci? Lah kok ini mau lari ke sejarah? Tetapi aku tidak menafikan sejarah loh ya. Artinya ketika itu benar-benar firman, benar-benar kitab suci dan sejarah itu benar-benar objektif, maka mereka akan ketemu. Kalau enggak sama-sama itu original, enggak ketemu. Jadi aku enggak sebut merek ya, enggak enak karena aku kan enggak dibayar untuk bintang iklan produknya. Ada satu produk elektronik toh, entah itu HP, entah itu laptop misalnya. Itu produk dia itu apa namanya ya? Peka banget. Kalau dimasukkan aplikasi bajakan dia enggak mau. Dia itu ori, maka dia akan bekerja kalau diberikan aplikasi yang benar-benar ori. Nah, gitu loh. Jadi ori ketemu ori, mau kerja sistemnya. Kan ada, kamu tahulah apa mereknya ya, nggak usah aku sebutkan karena aku kan bukan bintang iklan untuk dia. Itu enggak mau, Graito bilang enggak mau pak. Dia minta yang ori, kalau dikasih aplikasi bajakan dia nggak mau kerja sistemnya. Jadi ori ketemu ori. Begitu juga kalau ori benar-benar firman Allah,
dan sejarahnya juga benar-benar ori tanpa tendensi, itu mesti ketemu. Yang jadi masalah ada sejarah yang sudah tidak ori, ada yang bukan firman dianggap itu firman, dianggap, nah itu bermasalah. Oke ya, aku ngomong pelan-pelan itu supaya aku ini akan mengajari kamu presaposisi kalau dalam kampus itu, kerangka berpikirnya itu seperti apa, supaya nanti kamu kalau melihat permasalahan itu bisa dipetakan, oh begini. Ya, oke. Pertama untuk sholah kita Gispati, Palu hadir Tuan Guru. Betul sekali, keimanan itu harus dibangun atas kitab suci, bukan sejarah atau hasil penyelidikan yang dibukukan yang dijadikan kitab suci, tapi harus murni dari Allah. Salam Isra semuanya, salam Isra. Subhanallah. Soleha kita semakin cerdas, semakin bertumbuh keimanannya, kokoh dalam Islam. Semoga Gispati bisa mendakwahkan apa yang dia ketahui kepada minimal kepada saudara-saudaranya dahulu. Ya, terima kasih untuk soleha kita Gispati. Semoga tetap soleha sampai menutup mata, sehingga engkau akan dimasukkan dalam jannah, dalam surganya Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidam Manik hadir menyimak kajiannya. Pengetahuan dulu baru iman. Semoga sehat selalu Gus dan urusannya dimudahkan. Amin Kang Mas. Salam juga untuk keluarga di Sidam Manik, semoga sehat selalu ya, bersama istri dan anak-anak tercinta. Apa yang panjenengan, apa yang Anda katakan itu, itulah yang benar menurut orang-orang yang berbicara atas dasar rasio. Jadi kita ya harusnya tahu dulu baru iman. Ini mantap sekali nih apa yang dikatakan Kang Mas Idianto. Kita tahu dulu baru iman. Bukan ujuk-ujuk pokoknya diimani saja. Lalu kagak tahu lu iman ya keblangsak lu. Ya. Mantap. Atur nun Kang Mas Idianto. Kemudian bacok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam satu Tuhan, dari judulnya mantap Gus. Sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga engkau juga selalu dilindungi ya. Dan salam untuk keluarga. Aku nggak tahu kamu dari mana. Kamu menyebutkan asalmu ya. Tolong sebutkan. Oke. Kemudian Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin. Monggo silakan Kang Halim Rais ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan silakan diajak semua teman-temannya ngaji di sini ya. Khususnya ini channel untuk mereka yang punya rasio. Kalau punya rasio ya di skip aja. Ya. Ada teman 10 kamu ajak, yang ngaji cuma 2 itu sudah bagus. Ya. Oke. Berikutnya Kang Ray Dendi. Nyimak Gus. Jika umat Kristen semakin mendalami kitabnya, mungkin ada kekhawatiran dia takut mengetahui kekurangan bahkan kepalsuan kitabnya sendiri. Bisa jadi para gembala sengaja mengarahkan untuk membaca pasal yang mengkerdilkan pengetahuan umatnya. Salam Isra Gus GM. Ya itulah. Makanya aku bilang kemarin, aku kan tidak serta-merta kamu tinggalkan kitabmu, enggak. Kamu pedalami, kamu ajari, kamu pahami, sebenarnya kamu paham. Baru kamu nanti menentukan sikap sendiri, bagaimana kamu harus memposisikan. Gitu. Aku enggak terus tinggalkan kitabmu itu, ini Al-Quran. Enggak begitu. Karena supaya dia tahu sendiri. Ya, terima kasih Kang Mas Raiden. Kemudian Kang Mas Helmi Aprianto, ini ayahanda beliau ini sering berteleponan dengan aku ya. Salam tuh ayahanda Kang Helmi ya. Alhamdulillah bisa nyimak Gus Islam rasional. Oke, ngatur thank you. Matur nuwun Kang Mas Helmi Aprianto yang sering mobile antara Cilacap dan Bumi Ayu. Asalnya dari Cilacap tapi sekarang tinggal di Bumi Ayu, dan semoga bisnisnya selalu sukses dalam ridho Allah. Dari sana
Sorry kalau suaranya berubah, agak bindeng, ini agak flu dan kadang-kadang sulit untuk berkata ya. Kemudian Isa Ides Desmi, namanya bagus banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Israku, saya sering nyimak, jarang komen. Tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang makanya mau. Semoga JM dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dari Pekanbaru. Terima kasih untuk, nggak tahu ini soleh atau soleha kita ya, Ides Desmi ini yang ada di Pekanbaru. Pekan itu pasar ya, Pekanbaru, baru itu ya baru. Ya, salam untuk keluarga semuanya di Pekanbaru ya. Apa yang dikatakan oleh saudara kita Ides Desmi sepertinya sederhana, tapi kalau orang punya otak itu akan membimbing dia kepada kebenaran. Lihat katanya begini, saya sering nyimak, jarang komen. Tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka kenal dan sayang itu harus diawali dari tahu. Ini sederhana ini. Tapi kalau logiknya waras, dia akan mengerti. Oh gitu ya. Perlu tahu dulu, baru kenal, baru sayang. Iman juga begitu, perlu tahu dulu. Kalau lu kagak tahu langsung ucuk-ucuk beriman, pokoknya diimani saja. Lah yang lu imani apa, orang lu kagak tahu kok lu imani. Lu kagak tahu tempe, lu tiba-tiba lu beriman sama tempe, lu beriman model apa itu? Ya. Oke. Berikutnya Kang Sahran Gipari nyimak setelah 1 jam tayang. Nah ini kitab suci kok dari sejarah, ya itu masalahnya. Ya, oke, Kang Sahran Gipari 1 jam tayang. Berikutnya Bapak kita Ikhwan Tamim, bisa ngaji, salam Isra, semoga kita dilancarkan rezekinya oleh Allah. Khususan buat Tuan Guru JM, terima kasih Bapak. Semoga Bapak melalui hari-hari tua Bapak dengan sebuah keindahan bersama keluarga. Beliau ini tahun 70-an sudah mahasiswa IAIN. Pernah diajar oleh almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Prof. Azumadi Azhar. Bayangkan, sekarang masih mau ngaji. Ngajinya sama anak jalanan lagi. Kan seharusnya aku ya bukan seharusnya ya. Aku kadang-kadang ada rasa sungkan juga gitu. Jadi beliaunya itu bukan kaleng-kaleng. Alumni IAIN. Belum UIN, masih institut. Perubahan IAIN ke universitas, UIN itu bermasalah. Zaman beliau masih IAIN. Dan beliau banyak ngaji dari kiai-kiai atau narasumber yang dari pondok-pondok pesantren yang terkenal. Salah satunya Gontor. Usianya sudah pantas menjadi bapak kita. Hari ini masih mau ngaji. Artinya beliau memberikan edukasi yang baik kepada kita sebagai anak-anaknya. Gue aja, kalau ini bahasa Betawi, lu ngapain lu sono? Gue aja, bapak lu masih mau ngaji, mau belajar. Ke lu hanya kloyang-kloyong sana kemari doang. Gitu loh. Ya, maka beliaunya menjadi panutan kita ya. Kita doakan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim. Berikutnya Kang Mas Hendra Maryam, Makassar hadir, salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini namanya agak aneh juga ya. Ini soleh atau soleha ini? Hendra Maryam. Isa ibnu Maryam. Ya. Jadi garis genetika kita, nasab kita itu diikat lewat paternalistik ya. Bukan maternalistik. Salah satu yang dinisbahkan kepada ibu itu hanya Kanjeng Nabi Isa, maka disebutlah Isa ibnu Maryam. Nah, ini ada yang baru ini. Hendra Maryam.
Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hendra. Kemudian yang punya Yogyakarta, Kang Mas Edi Margono, matur nuwun selalu mensupport aku dengan data-data terkini ya, karena aku nggak punya waktu untuk lihat-lihat begituan ya. Ini Kang Mas kita selalu memberikan support ya. Tentunya tidak semua aku pakai ya, cuman paling tidak kan aku nanti memilih dan memilah kira-kira mana yang akan kita kolaborasikan. Tapi apapun aku ucapkan terima kasih setelah membantu aku, karena aku tidak punya waktu, bener. Harus nonton videonya si ini, videonya aku tidak punya waktu. Nah, ini dibantu oleh Kang Mas Edi Margono. Matur nuwun Kang Mas, sehat selalu. Salam untuk saudara yang ada di Yogyakarta. Kemudian, oh ini belum selesai urusan sepertinya. Kang Mas Denny Ribeiro. Tapi aku bisa menerima karena itu aku tetap memberikan apresiasi, tetap dalam suasana yang Kristiani, artinya suasana Kristiani itu suasana yang santun gitu loh. Gak ada ceritanya Kristus itu mengajarkan bajingan, tuh gak ada ceritanya. Kristus mengajarkan mulutnya kurang ajar, busuk, bajingan, biangker, itu gak ada. Gak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen tapi mulutnya bajingan ya, itu anjing gitu. Kan Yesus mengatakan orang-orang seperti itu anjing. Ngakunya aja Kristen tapi bukan Kristen. Karena apapun adanya, Kristen itu kan dinisbahkan ke Kristus. Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dia orang baik kok, dia orang mulia kok. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen tapi mulutnya nggak bisa dijaga, itu anjing. Maka nggak usah dihiraukan, namanya juga anjing. Ya. Nah ini Kang Mas Denny Ribeiro beberapa kali unggahannya itu sangat etis, sangat santun, maka aku merasa terpanggil untuk memberikan apresiasi. Ya, seperti ini ya. Menyimak setelah 8 jam tayang. Muslim sepertinya alergi dengan bukti dan data sejarah. Terlihat dari penjelasan JM tentang bagaimana kalau orang PKI menulis sejarah tentang PKI. Sampean terlalu tendensius dan berasumsi liar. Sejarawan yang menulis kisah penyaliban Yesus adalah tokoh sejarawan di luar kekristenan. Artinya mereka bukan orang Kristen gitu loh ya. Sudah tentu apa yang disampaikan adalah hal-hal yang objektif. Harap dicatat, tulisan mereka bukan menu utama dalam buku tersebut. Toh jika data sejarah sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, landasan Alkitab tetap sebagai pedoman saya dalam beriman. Karya Allah itu menyejarah dalam kehidupan manusia, lantas kenapa harus alergi dengan sejarah? Salam akal waras. Ya, berikutnya dia tambah lagi, mungkin kurang puas ditambahin lagi, tidak apa-apa, silakan saja. Secara teologis menurut pandangan pribadi saya, tulisan tokoh-tokoh sejarawan di luar kekristenan seperti Yosefus, Tacitus dan lain-lain adalah campur tangan Allah, karena lewat tulisan tangan mereka untuk mengkanter penyesatan yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya Allah yang maha tahu. Ya ini nggak aku komentari karena kan dia sudah kasih pagar, kasih constraint, kalau orang teknik bilang constraint, batasan. Secara teologis menurut pandangan pribadi saya. Nah itu kalau sudah begitu kita jangan masuk, nggak boleh. Itu kan pandangan pribadi dia, harus kita hormati. Terlepas kamu setuju atau kamu tidak setuju, kalau sudah bilang menurut pandangan pribadi saya, itu ya sudah kita terima aja. Artinya kita apresiasi meskipun kita tidak setuju. Ya. Jadi ini nggak perlu aku komentari. Aku komentari yang atas, Mas Denny Ribeiro. Sekali lagi aku bilang bahwa jangankan hanya Yosefus, Tacitus atau berapa kemarin yang sudah ditulis oleh Kang Mas Kristen kita dari Madiun itu ya. Semakin banyak orang-orang mengatakan Yesus tersalib atau yang tersalib itu Yesus, itu semakin mengokohkan kebenaran Al-Quran. Aku kan sudah bilang gitu berkali-kali. Tolong catat ini. Ya. Tolong catat. Cuma kan aku berkali-kali bilang, karena ini exciting banget. Jadi aku
itu belum ada niatan ya menunjukkan kepada kalian kok bisa begitu, belum. Aku mau itu ada seminar, kita sama-sama duduk bareng yang enak, sama makan snack, minum kopi atau apa, tetapi yang kita bicarakan hal-hal yang serius. Ada tokoh dari Kristen berbagai denominasi, ada Katolik, Protestan, Saksi Yehova, Kristen Tauhid dan segala macamnya duduk bareng. Nah, aku baru mau buka di sana. Gitu loh. Aku ulangi ya, tolong dicatat. Semakin banyak yang mengatakan bahwa Yesuslah yang tersalib, maka itu semakin mendukung kebenaran firman Allah yang diwahyukan lewat Kanjeng Nabi Muhammad, terkompilasi di dalam kitab yang namanya Al-Quran. Khususnya di surat Al-Ma'idah sekitar nomor 158-an naik ke atas turun ke bawah. Wa ma sholabuhu wa ma qataluhu, yang itu semakin benar. Gitu ya. Oke. Yang pertama, itu pahami dulu. Yang kedua, ya, Muslim sebenarnya alergi dengan data sejarah. Terlihat dari penjelasan GM tentang bagaimana kalau orang PKI menulis sejarah tentang PKI. Udah. Muslim itu tidak alergi terhadap sejarah. Aku buku-buku sejarah aku baca. Aku bisa berbicara budaya itu karena aku baca sejarah. Aku tidak alergi. Cuman kan aku mempersiapkan roadmap untukmu. Kalau kamu mau masuk ke dalam diskusi tentang teologi, tetapi kamu meninggalkan kitab suci, hanya berpijak kepada sejarah, tidak apa-apa, kan aku tidak larang kan. Cuman kamu harus mendeklar bahwa kamu itu ateis, gitu loh. Karena aneh, kamu sendiri sini klaim kamu tidak ragu terhadap Alkitabmu, tapi kenapa kok nggak membawa Alkitab? Karena seseorang yang teis pasti dia mengatakan kitab suci itu adalah literasi tertinggi selain kitab-kitab yang lain, karena dia datang dari yang maha tahu lewat firman. Kalau sejarah kan penyelidikan, gitu loh mas, ya. Jadi jangan terus diputar balik. Muslim alergi sejarah, justru Muslim tuh menulis banyak sejarah kok. Lihat itu Api Sejarah itu, siapa yang nulis itu? Tebal segini bukunya. Jadi Muslim itu tidak, akan aku bilang, kita harus juga mempertimbangkan sejarah dalam diskusi tentang teologis, tetapi jangan memposisikan sejarah itu absolut sehingga dia mengalahkan kitab suci. Itu yang aku maksud. Tetapi kalau kamu mau meninggalkan kitab suci dan berpegang pada sejarah, ya enggak apa-apa, kan aku enggak larang. Cuman kamu harus berani dong. Harus berani, harus gentleman bahwa kamu saat ini ateis, bukan teis. Karena kalau kamu teis dan kamu sendiri sudah ngomong kamu tidak meragukan Alkitabmu, ya kamu pakai dong. Jangan kamu ngomong ke kanan tapi tindakanmu ke kiri, kan kacau. Ya, mungkin ini yang untuk kesekian kalinya aku jelaskan ya. Apakah terlalu paham penjelasan dariku? Terlalu sulit untuk dipahami penjelasan dariku? Tolong teman-teman lain bantu jelaskan lah ya kepada Kang Mas kita Denny Ribeiro ya. Kok menurutku aku cukup simpel kok menjelaskannya. Dan aku tidak pernah larang dia kan. Bahkan aku bilang tentang Alkitab, kamu pelajari aja, jangan langsung kamu tinggalkan terus kamu berlari ke Al-Quran. Enggak, pelajari aja sampai kamu tahu sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai kamu tahu sendiri gitu loh. Terus kamu bilang begini, karena aku mengambil sebuah analogi PKI, kamu bilang begini, sampean terlalu tendensius dan berasumsi liar. Oh tidak, tidak liar. Dimanapun ya akan dikatakan bahwa sejarah itu tergantung siapa yang menulis dan untuk apa dia ditulis. Itu begitu. Kalau kamu nolak ini ya istirahat dululah dari kerangka berpikir rasional. Mungkin cari-cari penenangan jiwa dulu, setelah tenang baru kembali belajar.
Karena kalau kerangka berpikir ini kamu tolak, ya nggak bisa. Itu sudah aksiomatis kalau kita mengkaji hukum-hukum filsafat itu aksiomatis dia. Kebenaran yang sudah tidak bisa dibantah. Bahwa sejarah itu tergantung siapa yang menulis dan untuk apa dia ditulis. Coba kamu tanya kalau misalnya kamu punya teman doktor, profesor yang dia expert dalam bidang sejarah. Aku kan kemarin mengoreksi sejarah. Waktu kita di dalam serpihan milad itu aku koreksi itu. Aku berhadapan dengan pakar dan aku siap. Mau ulama kek, mau kiai kek, mau alumni Mesir kek, mau dari Maroko kek, mau dari Sudan kek, mau dari Madinah kek, mau dari Mekah kek, ayo berhadapan denganku seperti. Saya katakan bahwa sejarah yang mengatakan Bunda Halimatus saat dia menseleksi bayi kecil Muhammad bin Abdullah itu omong kosong. Coba, bukan main-main ini. Karena sejarah itu tidak benar. Mana mungkin cucunya presiden kok. Pamannya pada waktu itu penguasa Mekah itu sejajar dengan presiden sekarang. Terus mau diseleksi sama Bibi Emban. Logika warasnya di mana? Orang nyatanya justru Halimatus Sa'diyah itu diberi 2 tanggung jawab kok. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad, begitu juga pamannya Hamzah, sama-sama dibawa dua-dua aja. Sejarah memang begitu. Gitu loh. Jadi jangan kamu bilang orang Islam. Kadang-kadang kamu itu keburu menyimpulkan dan kesimpulanmu salah banget. Terlalu tendensius itu justru kamu. Gitu loh. Sekarang kamu bilang begini ya. Kamu ambil contoh begini. Sejarawan yang menulis kisah penyaliban Yesus adalah tokoh-tokoh sejarawan di luar kekristenan. Sudah tentu apa yang disampaikan adalah hal-hal yang objektif. Ya. Sekarang kamu sebut satu nama siapa? Tokoh sejarawan di luar kekristenan yang itu objektif. Kita ambil di sini yang paling populer kan Yosefus. Tacitus juga populer tapi masih kalah kelas sama Yosefus. Yosefus itu bukan orang Kristen. Oke, benar. Pertanyaanku, ketika Yesus disalib, apakah dia hadir dalam ruang dan waktu itu? Tahun berapa Yosefus menulis? Ayo jawab. Soal dia bukan Kristen, apakah itu menjamin bahwa tulisannya akan objektif? Belum tentu. Karena dia tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Karena aku sudah bilang kemarin, satu muridnya pun tidak ada yang bersama Yesus ketika menghadap peristiwa eksekusi biadab yang pernah dilakukan manusia atas manusia. Orang tidak bersalah kok disalib. Itu kan biadab itu. Tidak ada. 12 muridnya lari tunggang langgang semua. Terus murid seperti apa itu? Sekarang kalau kamu hadir di situ, apakah kamu juga ikut lari? Apakah kamu ikut justru berusaha menyalibkan Yesus karena itu menebus dosa kamu? Coba jawab. Kan dilema juga. Coba Doni Reberu, seandainya kamu saat itu hadir di bawah tiang salib dan kamu lihat Yesus itu disalib, kamu itu akan ikut lari tunggang langgang seperti para murid, atau kamu justru membantu hansip-hansip Romawi yang dibayar itu untuk menyalib Yesus? Terus kamu paling depan, oh ini Yesus ini kita salib aja, kita pantai aja, jangan tangannya, kepalanya doang biar mampus nih, kan dia untuk menebus dosa kita gitu. Apa gitu kamu? Kan jadi dilema. Karena apa? Karena soteriologi salib, dosa waris itu dogma, makanya dia akan ruwet. Posisi dari siapa itu yang berkhianat itu, lagi error ya. Itu juga siapa ya Allah, kalau sedang error begini, kamu tahu lah ya, kalian tahu siapa yang aku maksud. Itu posisinya itu pahlawan atau pengkhianat? Karena tanpa pengkhianatan dia tidak terjadi penyaliban, artinya dosa kalian tidak tertebus. Kok bagaimana bisa kita suci bilang dia pengkhianat? Goblok gitu. Orang tanpa
Dia mengkhianati Yesus, Yesus tidak tersalib kok. Kalau Yesus tidak tersalib, dosa kalian tidak tertebus. Gitu loh. Ya. Oke. Sekarang aku tanya, tolong kamu jawab. Yosefus hadir dalam ruang itu. Yesus hadir dalam waktu itu ketika Yesus disalib? Kan tidak. Yosefus ini memang bukan orang Kristen, tapi tidak menjamin bahwa tulisannya itu objektif. Karena apa? Dia memerlukan sumber lain untuk dia bisa menulis. Dan sumber lain itu tidak lain juga datang dari dunia kekristenan. Karena masalah penyalipan itu adalah masalah kekristenan. Tahu kamu? Beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dia lewat wahyu dikasih tahu oleh yang maha tahu. Yosefus kan bukan nabi. Dia manusia. Dia anggap saja seperti kamu. Dia wartawan. Dia perlu data. Memang dia bukan orang Kristen, tapi data yang dia ambil itu dari informasi kekristenan. Sama saja. Cuman kalau PKI analoginya kemarin kan aku langsung saja ngomong. PKI nulis sejarah PKI itu beda dengan bukan PKI nulis sejarah PKI. Terus kamu bawa ke penulis-penulis non-Kristen. Iya, tapi kan mereka tetap saja mengambil sumber dari kekristenan. Ya bolak-balik ya begitu saja. Paham? Yudas Iskariot maksudku. Yang tadi, yang pengkhianat itu. Aku juga baca kitab. Loh kok bisa sih Yudas disebut pengkhianat? Orang tanpa Yudas tidak terjadi penyalipan. Tanpa penyalipan dosa kalian tidak ditebus. Orang yang bukan mengopinikan. Orang yang membuka roadmap, peta jalan supaya bisa Yesus tersalib untuk menebus kalian. Kok kalian sebut pengkhianat itu kan? Itu logikanya di mana? Gitu. Makanya kan aku sudah bilang. Soteriologi salib yang dibangun Paulus itu dogma. Dan aku sudah wanti-wanti kepada teman-teman Islam. Siapapun kamu, entah kamu kristolog, entah kamu tidak mengerti, jangan salahkan orang pada sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dalam konsep teos, Paulus itu masih tetap lurus. Dia tidak pernah mengikuti paham Tritunggal, dia masih tunggal. Kalau mau mengkritik dia, kritik dalam hal soteriologi salib. Di sana silahkan, sakarmu. Jadi aku berusaha fair. Videonya kan sudah lama aku bikin. Kalau orang itu dikedudukan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia kapasitas salah ya salah, kapasitas benar ya benar. Jangan bolak-balik. Ya. Oke. Itu. Kemudian Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Herman Edison Kalteng, terima kasih. Aku persingkat aja ya. Ahmad Diman K, terima kasih. Kang Supriyadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus. Izin bertanya, apa Gus pernah membahas Quran 37 tentang Yunus? Tentang Yunus kalau dalam perspektif kristologi sudah ya. Bahwa itu ramalan itu meleset. Yesus itu nggak ada 3 hari 3 malam di dalam bumi tanah, itu nggak ada. Sedangkan Yesus bilang 3 hari 3 malam. Seperti anak manusia di dalam perut bumi. Begitu juga Yunus 3 hari 3 malam. Nggak ada 3 hari 3 malam. Hitung aja itu nggak ada. Jadi kalau dalam perspektif kristologi sudah, dalam perspektif Quran belum. Nah nanti kita bahas. Aku masukkan dulu ke dalam daftar antrian. Dan kalau aku lupa silahkan dikonfirmasi ulang, diingatkan ya. Mas Supriyadi, kemudian Kang Arif Muksin, Tuban hadir, oke. Luisana Adriana, oke, assalamualaikum. Norman Padilla Balikpapan kembali nyimak Gus, oke, terima kasih. Pintar, assalamualaikum. Aku nyimak. Apa kabar Gus, sehat? Oke, alhamdulillah, agak terganggu ini ya. Ima hadir Gus. Pengubi Borneo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak, tahu dulu Gus, bukan dogma-dogmaan, cocok. Harus tahu dulu. El Diablo Bandung hadir, Hari Sunandar Bandung. Kang Mas Edi Margono, iman dibangun di atas kitab suci, bukan di atas sejarah. Mantap. Dan buku sejarah bukan kitab suci. Mantap. Dan sejarah itu history, bukan his story. Mantap. Giasi, salam alaikum, salam Isra Gus, jaketnya baru ya Gus, Jember ngaji Gus. Bukan ini jaket, bukan jaket baru. Gra itu beli jaket harganya 75.000, ini di rombengan yang karung-karungan itu loh. Ya, aku punya jaket 3, 2 dikirim paper dari Purwokerto, 1 dikasih teman. Agar itu masih sering pakai jaketku. Aku tanya, kenapa kamu punya jaket? Nggak mau.
Sepertinya dia tidak suka terlalu hangat. Ya wes, ini bapak kasih. Bapak kamu beli 75 ini, 75 kamu beli. Beli yang kamu suka, jangan kamu beli kamu nggak suka terus kamu gantung, bikin penuh tempat aja. Gitu. Jadi ini jaga-jaga itu. Dan bukan baru ini, rombengan mbak. Tapi kan kalau yang pakai keren tetap aja keren. Keren kalau dilihat dari Hong Kong kali ya. Sorry Mbak Giase yang panen gimana panen anunya kedelainya, semoga sukses ya walaupun iklimnya hujan begini ya. Salam untuk keluarga yang ada di Jember ya, semoga ngajinya tetap terus. Oke. Kang Rondi Stephen, kalau nggak ada faktanya kitab dongeng dong. Ya iya Kang, cocok itu. Nggak ada faktanya ya. Oke. Kang Helmi Aprianto sudah ya, alhamdulillah bisa nyimak Gus Salam Islam Nasional. Oke. Sekarang aku akan memberikan tanggapanku khusus kepada Kang Masku, saudaraku yang ada di Madiun, Kang Mas Suratno Eko. Nggak tahu ini Kristennya Kristen apa Kang Mas, tapi yang jelas sepertinya bukan Katolik ya, apa GKJ. Kang Mas Suratno Eko ini saudara Kristiani kita ya. Dia sudah banyak meluangkan waktu dapat mau hadir dalam diskusi-diskusi kita dan kita ucapkan terima kasih ya. Kan nulis gini juga perlu pikiran, perlu waktu ya. Dia masih mau meluangkan waktu. Maka kita harus memberikan apresiasi. Satunya lagi mungkin sibuk Bapak dosen kita ya. Lai Ginting ya, yang dosen bahasa Yunani itu saudara Kristiani juga. Mungkin dia lagi sibuk, jadi kan dia dosen ya, sibuk tentang kampusnya, nggak hadir beberapa episode ya. Oke, sekarang gini, Kang Mas Eko ini bilang begini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang beriman lebih dahulu daripada mengejar pembuktian dan pembenaran, apalagi sebelum ajalnya datang. Sebab sia-sialah mereka yang mengejar pembenaran saat ajal datang tak ditemukan iman melekat padanya. Kasihan mereka ini. Maka aku jawab sesuai tajuk kita, yang kasihan itu sampean Mas. Sampean tuh korban dogma. Coba pakai kesadaranmu. Kalau kamu belum tahu, ujuk-ujuk percaya, tiba-tiba percaya. Yang kamu percayain itu loh apa? Orang kamu belum tahu. Kita tahu dulu. Itu rasio begitu. Justru yang kasihan itu kamu dibodohi oleh dogma. Dogma itu jahatnya ya begitu. Pokoknya imani saja, nggak usah tanya. Akan aku sudah bilang, kalau kita berhadapan dengan dogma, jangan gunakan rasio, karena di sana rasio nggak bekerja. Pilihan kamu cuma dua. Kalau kamu mau terima, kalau kamu nggak mau tolak. Itu aja. Dan kamu terjebak dogma. Justru yang aku mengatakan kasihan kamu ini. Karena nggak ada ceritanya orang ujuk-ujuk beriman. Pokoknya imani saja. Pokoknya imani saja. Loh, nggak bisa bos. Aku kalau ada orang ngajar sama aku bilang gitu, tak tinggal sama. Ngapain kamu ngajar aku? Mampu nggak menjelaskan secara rasional? Kok pokoknya imani saja, pokoknya. Berikan penjelasan rasio bagaimana supaya aku bisa percaya. Jadi tahu dulu baru beriman. Ya, oke. Yang kamu nukil itu kan kitab yang aku bilang tadi. Ya, kitabnya Yohanes. Ya, kitabnya Yohanes. Itu ada di tanda Yunus, ya. Tanda Yunus korelasinya nanti ada di Yohanes ya, yang ke-20. Jadi kan begini, aku baca lengkapnya ya. Nggak apa-apa sedikit panjang supaya kalian menemukan gambaran yang utuh. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kitab Yohanes ya, kitab Yohanes 20 ya. 24, kita mulai dari yang 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus ya. Lihat ya, Thomas disebut Didimus. Jangan lagi ngomong Didimus bukan Thomas, Thomas bukan Didimus, karena namanya beda.
Seharusnya kalau kalian familiar dengan Alkitab, kalian tidak akan menggunakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, namanya beda. Itu monyong, namanya goblok. Thomas itu juga dipanggil Didimus. Didimus dengan Thomas jelas beda, tapi itu orang yang sama gitu loh. Ini kadang-kadang nggak waras itu apa? Ya, apa nggak pernah baca Alkitab? Aku juga heran. Argumentasi itu kan diambil untuk menghindari perdebatan. Kalau sudah nggak mau berdebat ya sudah, nyimpang saja. Jangan ngomong-ngomong yang membuat orang terbahak-bahak. Yesus bukan Isa, tapi kalau kenaikan Isa Al-Masih dia lihat kalender. Kan nggak ada kenaikan ke Yesus Kristus, nggak ada. Almanak itu tanggal itu kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa lu ikuti? Dan Alkitab memberikan pengajaran terhadap kita. Thomas itu ya dipanggil Didimus. Didimus itu ya Thomas. One person, dua nama. Sama dengan Yesus dan Isa. Sama dengan Abraham dan Ibrahim. Terus lagi Yakob dan Israel itu beda terus. Beda orang, kamu bilang begitu. Goblok. Ya, oke. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Disinilah Thomas yang dipanggil Didimus itu mengembangkan logika rasionalnya. Dia menuntut tahu dulu baru percaya. Itu yang benar. Gitu loh. Itu yang benar. Kalau kamu tidak tahu, tiba-tiba percaya, kon digobloki kon itu. Aku lanjutkan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ini sudah pernah kita bahas ya, tapi dalam konteks yang lain ya. Jadi jangan tanya, pintunya kan terkunci bagaimana kok bisa masuk, itu jangan tanya, itu sudah pernah kita jelaskan ya. Berikutnya, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Nah, lihat. Disuruh melihat dulu ya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini yang bermasalah. Dianggap Yesus, kata-kata mereka itu Yesus Tuhan, Allah. Tapi itu bukan dalam perspektif bahasan kita, karena sudah pernah kita bahas ya. Terus Yesus berkata, menimpali, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat ini kan yang sampean nukil. Dan ini ayat tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Dan aku sudah menunjukkannya lewat Fight Gospel. Jadi ayat sisipan. Kalau aku bilang ayat palsu terlalu radikal, ayat sisipan lah sudah. Supaya menunjukkan hati. Ayat ini sisipan. Sekarang terlepas ayat ini sisipan atau tidak, kita tinggalkan saja The Five Gospel, karena kamu tidak menerima ini kan. Sekarang pakai rasio. Bagaimana mungkin kita mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita tahu? Tidak mungkin. Jadi ayat ini nggak benar, gitu loh. Kita tahu itu lewat 3 jalan. Nah, ini Qur'ani. Tapi aku tidak mengajak kamu untuk percaya Quran, enggak. Tapi kamu cukup tahu aja lah, ya, bahwa setiap anak manusia dilahirkan, ya. Itu ada di surat An-Nahl ya. An-Nahl 16 atau berapa itu ya. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan kita penglihatan, pendengaran, dan hati, rasio. Semua ini namanya apa? Logika, akal. Jadi untuk kita tahu itu lewat 3 pintu ini. Melihat, mendengar, langsung tancapkan dalam hati. Jadi melihat dan mendengar itu perlu supaya tahu, baru nanti menentukan iman atau kafir. Gitu loh. Jadi ayat ini nggak benar. Nggak benarnya di mana? Dia bertentangan dengan ayat
Ini, bentar. Kamu baca ucapan syukur dan bahagia. Itu ada di Matius piro iki? Ada di Lukas 10. Ayatnya mulai 21 sampai 22 sampai 23. Sudah berapa lama, Le? Oh, sudah hampir 1 jam. Kita langsung ke ayat yang aku tuju aja ya. Nanti kamu baca lengkapnya ini loh. Nih. Karena itu selak berangkat sekolah ini. Aku terburu waktu, ya. Aku bacakan begini. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada muridnya tersendiri dan berkata, bahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Persis kan yang dikatakan Al-Quran? Penglihatan dan pendengaran itu sumber informasi masuk lewat penglihatan dan pendengaran. Beda lah ya, mata dan penglihatan beda. Telinga dan pendengaran tuh beda. Ini nanti penjelasannya lebih rinci lagi. Hardware, software. Kita lahir, hardwarenya sudah ada, mata sudah ada. Softwarenya, penglihatannya belum. Lihat kalau anakmu bayi lahir digini-gini kan dia nggak kedip. Nanti setelah berjalan waktu baru kedip. Ya, di sini dikatakan, ya, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat. Terus di ayat sini dikatakan, ya, tentang Thomas itu adalah Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Tentang Thomas, Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat. Tetapi di Lukas, Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang melihat. Yesus ngomong itu apakah mencela-menceli? Jelas bertabrakan ini ayat. Karena yang satu bukan ayat, nggak benar. Ya, coba kamu rukunkan antara ucapan Yesus, ya, yang ada di Lukas 10 di ayat 23 sampai 24. Dia mengatakan berbahagialah mata yang melihat. Tapi ketika bertemu dengan Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Sama-sama melihat, yang satu tidak melihat bahagia, yang satu melihat bahagia. Mana yang benar? Oke, sampai di sini dulu, pakai otak, ya, cerdaskan teologismu melalui kajian-kajian seperti ini. Ya, kita bicara berdasarkan data, ya. Jadi sekali lagi, channel ini khusus untuk yang mereka punya rasio. Yang nggak punya rasio silakan skip dan tinggalkan tempat ini. Kasihan lu di sini nanti. Ya, oke, begitu dulu ya untuk saudara-saudaraku semuanya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan, barokah ada pada kita, baik dalam rezeki dan kesehatan. Salam untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.